Oke, hari ini gue akan mengajak lu kembali bernostalgia ya. Karena apa ya? Jadi lagu-lagu di zaman sekarang itu memang karena kemudahan dari digitalisasi ya. Tapi digitalisasi itu memang banyak banget memudahkan kita. Namun efeknya adalah ya apa ya dari segi kualitas sih menurut gue pribadi itu enggak selevel dulu lah yang long last eh didengar ya kayak gitu. Nah, ini yang patut gue menjadi perhatian itu adalah ini adalah lagu ini populer tahun 2007 sampai 2008. Oke. Okay? Nah, tapi lagu ini penuh dengan mitos dan konspirasi dan sampai sekarang masih sangat kuat tuh konspirasinya. Padahal ini zaman udah berganti, generasi udah berganti. Kalau tahun 2007 berarti waktu itu gue masih berusia 14 tahun sekitaran itulah. Oh sorry, 13 tahunan. Gue sebaliknya 31. Oke. Okay? Nah, artinya konspirasi ini udah berlangsung selama 18 tahun yang lalu. Oke. Apalagi kalau bukan lagu ini adalah lagu Tinggal Kenangannya yang disinyalir itu adalah ciptaan dari Gaby. Ya. Dari dulu itu karena memang uh, internet itu belum seaktif sekarang, belum seedik sekarang ya. Jadi kita itu denger suatu hal itu sedenger-dengernya dan kita tuh mudah percaya banget gitu. Apalagi kalau udah ada yang ngebuktiin kayak gitu. Nah, lagu ini kayak dengan mitosnya kuat sampai sekarang ya. Mitosnya adalah lagu Gaby ini adalah jadi yang penciptain lagu ini, Gaby ini, dia nyiptain lagu karena depresi, ditinggalin kekasihnya yang meninggal, ada yang bilang meninggalnya karena penyakit, ada yang meninggalnya karena kecelakaan ya. Nah, dia depresi dan nyiptain lagu ini. Bahkan ini gara-gara kisah ini, banyak banget mitos beredar kalau jangan ngedengerin lagu ini waktu sendirian. Dan kalau kalau di Sunda ya, kalau di Jawa Barat itu populer ini eh, apa moto kayak gini jangan dengar sendirian itu adalah populer di Ardan yaitu dari Nightmare. Nightmare itu jadi cerita horor yang hadirnya setiap malam Jumat kalau dulu. Kalau di daerah Bandung itu gue sering dengerin. Kalau udah pindah ke Sumedang sih gue udah nggak pernah dengerin lagi ya. Nah, moto kayak gitu jangan jangan dengerin sendirian itu adalah motonya dari Ardan FM yang dalam acara Nightmare. Ke bawah juga sama lagu ini gitu. Tinggal kenangan ini. Ada yang ngebuktiin lah, ada yang ngebantah lah, ada yang dan sebagai macamnya. Dan saking kuat-kuatnya lagu ini, dulu waktu gue SMP tuh inget banget gak boleh ada satupun yang nyetel lagu ini. Lagu Tinggal Kenangan ini. Dan itu saking kuatnya itu bertahan bertahun-tahun, bahkan waktu gua terakhir SMP pun itu masih kuat banget itu apa lagu ini mitosnya, bahkan jangan diputar di tanggal sekian yang merupakan tanggal lahirnya si Gaby yang nyiptain lagu ini. Jadi kuat banget konspirasinya ini lagu ini tuh. Kuat banget mitos-mitosnya, kuat banget segala rupanya dari segala. Dan ya karena memang waktu itu kan kalau sekarang dengan platform digital kita udah bisa langsung dengar di YouTube udah langsung ada. Kalau dulu kan hanya modal MP3 disebarin ke teman-teman lewat Bluetooth ya. Ya, terus denger ceritanya dari mulut ke mulut, tapi anehnya nyampainya itu cepat gitu. Termasuk dalam hal lagu ini. Ada yang ngebuktiin ya hawanya udah beda lah dan segala macem lah. Dan seiring berjalannya waktu ketahuan lah bahwa ini sebetulnya adalah sebuah dugaan kuatnya ya. Dugaan kuatnya adalah taktik marketing. Ya. Tanpa kalau misalkan memang ini ada yang lebih kuat sumbernya, sekali lagi tolong komen di bawah. Oke. Okay? Kalau ada bukti yang lebih kuat. Yang gue tak ketahui adalah sampai saat ini belum terbukti sampai sekarang itu. Apa? Kebenaran dari kisah ini. Justru yang gue temuin adalah lagu ini bukan diciptakan oleh Gaby, tapi Edi Selitonga namanya. Dan dari ininya aja, dari kalau penciptanya udah salah, ya bagaimana dengan mitosnya, kan kayak gitu. Dan yang lebih uniknya lagi, lagu ini tuh pernah jadi sengketa dengan
dua band yang namanya sama, asalnya beda, yaitu Karamel Surabaya dan Karamel Makassar. Lalu gue inget banget infotainmentnya itu pada waktu dulu mengklarifikasi bahwa lagu yang beredar dari HP-HP kita-kita itu bukanlah suara Gaby, melainkan suara vokalis Karamel yang namanya adalah AB. Dan yang paling gue nggak ngerti lagi adalah kalau memang benar itu taktik marketing, ya, artinya kan itu sasarannya adalah biar ngebesarin itu band atau ngebesarin itu lagu. Dan ternyata sampai sekarang band Karamelnya juga setelah lagu itu nggak kedenger lagi kiprahnya. Ya, jadi gue nggak ngerti kalau memang itu adalah sebuah taktik marketing. Ya. Tapi ada nggak sih lagu-lagu yang dengan taktik marketing atau dengan mengandalkan jurus horor itu ada? Ada banyak. Yang paling terkenal itu adalah pasti Sepia, Sepia Initial on Seven. Tapi diklarifikasi oleh Eros itu ya nama imajiner aja. Jadi memang pada saat itu yang populernya adalah untuk mengeksiskan suatu lagu adalah ya dengan jalan yang horor, karena ya saat itu saya literasi belum seluas sekarang, internet juga belum seaktif sekarang, dan kita main percaya kayak gitu aja. Nah bedanya sekarang kalau misalnya kita ada suatu hal, ada suatu informasi, ya kita bisa ditemuin perbandingannya ke yang lain, kan kayak gitu. Jadi lagu ini sampai sekarang itu adalah memang lagu yang legend, gue bilang satu-satunya lagu dari band Karamel, dan memang satu-satunya juga kiprah mereka kalau nggak salah. Dan memang gue tuh apa ya, sorry itu gue bukannya sombong atau gimana ya, dari dulu gue tuh memperkirakan gini bahwa lu dengan taktik marketing kayak gini dengan horor, ya oke lagu lu bakal terkenal, tapi cuma itu doang. So, habis itu udah selesai gitu ya. Kalau itu band ngeluarin lagi lagu lagi, tetap bakal tenggelam juga pada akhirnya, karena lagu ini lebih kuat di mitosnya daripada kualitasnya. Meskipun lagu ini kualitasnya bagus banget sebetulnya, gitu ya. Namun karena pakai gaya marketing yang horor gitu kan ya, jadinya justru malah kuat horornya. Ya orang Indonesia itu memang kan lebih kuat ke horor. Hal-hal yang berbau horor udah dibuktiin juga, tetap aja mereka percaya, karena itu kan masalah kepercayaan. Kepercayaan itu kan lebih dari logika ya, nggak bisa diungkap pakai akal. Bahkan gue bilang sih lebih misteri daripada percintaan itu horor itu di Indonesia itu. Dan terbukti Indonesia itu paling kuat banget dengan horornya. Itu diamini juga oleh Joko Anwar, ya. Paling favorit itu soal horor-hororan itu, paling mudah nyerapnya kalau soal horor-hororannya. Nah, pada waktu itu mungkin eh, dianggapnya itu cara paling efektif. Ternyata sampai saat ini ya udah sampai situ aja kan gitu. Meskipun pernah diklaim hak ciptanya, dan resolusinya adalah kalau nggak salah gue dengar ya, kalau nggak salah itu diselesaikan, yaitu jadi lagu ini bisa dibawakan oleh siapa saja, karena waktu itu memang benar-benar belum jelas ya. Kalau zaman sekarang mungkin pasti bakal disebut hak cipta lagi nih, direct license lagi nih gini. Nah, kalau memang lagu ini memang iya itu terinspirasi dari kisah nyata, mungkin aja. Kalau ini terinspirasi karena dari sebuah kekasih yang meninggal, ya kalau disebut mungkin ya mungkin aja ya. Tapi kita doain aja memang kalau memang itu dari orang yang meninggal, semoga orang yang meninggal itu dapat ampunan dari Tuhan dan dapat tempat yang terbaik gitu aja. Dan saking fenomenalnya ini lagu pada waktu itu tahun 2007-2008an, sampai beredar video laki-lakinya, video dari SMA-nya yang disinyalir itu memang pacarnya si Gaby ini gitu ya. Sampai sekarang sosok yang namanya Gaby itu juga belum ketahuan siapa. Malah gue waktu itu, karena gue waktu itu hanya tahu Gaby Idol, ya gue kira Gaby Idol ya. Ternyata bukan ya. Jadi apa ya, memang ini lagu yang identiknya udah horor gitu ya, karena sudah diimajinkan sejak dulu horor, jadi sekarang juga ke bawah-bawah horornya kan gitu ya. Namun apakah ada musik-musik yang bisa mengundang katakan makhluk halus? Ya ada aja kalau emang diciptain ya kayak gitu. Tapi gue kira sih jauh dari ke situ ya, dari lagu ini. Ya kalau kalian buat nostalgia, ya oke, gue siapkan linknya di bawah. Karena gue tuh ingin mengenang masa-masa pada waktu dulu ya, gimana ramenya ini lagu.
gimana pada waktu itu gembar-gembornya lagu ini, karena dibalik dibalik ceritanya kayak gitu. Iya, konspirasi kuat sampai sekarang. Bahkan beberapa YouTuber masih ngebahas hal itu. Ya, dan menurut gue sih, kalau sekarang itu dipakai lagu yang seperti itu, dipakai taktik yang seperti itu, udah nggak mempan juga sih ya. Ya sekarang udah lebih rasional daripada dulu, udah lebih banyak perbandingan, lebih banyak literasi, lebih banyak dari internet juga. Ya semoga kita bisa lebih bijak aja ketika menyikapi suatu hal. Meskipun kalau ada yang namanya kena ya kena aja. Kayak konspirasinya Firza yang udah gua bahas, ya kalau yang percaya percaya aja kan kayak gitu ya. Ya itulah hiruk pikuknya, dinamikanya tuh kayak gitu. Namanya kepercayaan itu nggak bisa dilogikakan kayak gitu ya. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.